Apa kiat-kiat untuk cepat menumbuhkan janggut? Ana nggak bisa jawab nih, soalnya ana juga segini, Mas. Antum kok nanyanya ke saya sih? Nanyanya cuma yang ini tuh Ikhwan tuh. Sini. Antum sini. Nah, kalau ini baru bisa ditanya nih. Nih, antum yang jawab, akhi. Assalamualaikum. Gimana katanya biar berjanggut banyak? Rezekinya sih. Oh, udah rezekinya. Oh, ya udah deh, duduk deh. Aduh. Sampai aneh ada yang nanya, Ustadz kok nggak berjanggut sih katanya. Bukannya Ustadz bilang janggut wajib. Ya gimana dikasihnya segini? Tapi alhamdulillah sih masih mending aneh daripada Ustadz Firanda. Tapi kalau ilmunya jauh lebih banyak beliau, Pak. Di antara hal yang aneh yang saya pernah dengar, ada yang pernah cerita, Ustaz, saya pernah mimpi ketemu dengan Nabi, Ustaz. Sudah lama, tapi saya baru cerita sekarang, Ustaz. Kenapa? Karena saya aneh lihat Nabi SAW. Gimana? Jadi saya ketemu dengan Nabi SAW, ada beberapa orang, dan dia bilang saya Rasulullah SAW. Tapi waktu saya lihat Nabi pakai songkok nasional, kemudian pakai sarung. Ya mungkin Nabi lagi pakai baju lain kan bisa saja. Tapi yang anehnya Nabi pegang rokok gudang garam. Ini benar ini, wallahi dia cerita sama saya. Saya tidak main-main ya. Iya, makanya saya bilang subhanallah. Nabi sempat-sempatnya iklan rokok gudang garam. Saya bilang coba sarungnya merek apa itu, coba lihat. Masih ingat nggak? Sekarang baru saya yakin itu bukan Nabi. Jadi saya bilang memang setan tidak bisa niru Nabi, tapi setan bisa ngaku sebagai Nabi. Akhirnya banyak akidah rusak gara-gara ini. Ada ustadz yang bisa mengetahui bahwa si A sakit paru-paru dan ternyata benar apa yang ustadz itu katakan. Apakah itu berdosa jika kita percayai? Kenapa dulu ini? Mungkin ustadznya dokter. Jangan buru-buru. Mungkin dokter tahu, oh dari nafasnya orang ini kayaknya paru-paru nih. Ini sudah pengalaman dia. Batuk ini tenggorokan gatal, oh ini gejala flu. Mungkin dia dokter. Tapi kalau dia tebak orang lewat, ini paru-paru. Nah itu dukun. Ini bukan ustadz, ini dukun. Jangan dipercaya ini. Ya. Apa hukumnya bagi pedagang yang meminta tolong dengan dukun agar dagangannya laris? Dosa besar. Dan kalau dia percaya dia bisa kufur. Nggak boleh teman-teman sekalian. Dagang biasa dagang. Dagang itu modalnya halal. Produknya halal, sistemnya halal. Percaya teman-teman, demi Allah laku. Nggak usah pakai dukun, nggak usah pakai pelaris ini. Nggak perlu. Terima uang, tepuk-tepuk uang itu. Saya pernah tanya itu. Kenapa tepuk-tepuk? Supaya laris. Apa hubungannya kertas bisa ngelarisin? Nggak ada hubungannya, Nggak ada hubungannya sama sekali. Apakah boleh seorang istri minta alat-alat makeup ke suami? Kalau nggak minta sama suami, minta sama siapa? Nah itu. Penting nggak istri dandan di rumah, Bu? Ya maaf, bapak-bapak nih. Bapak-bapak kalau menikah sama istri yang cantik mahal. Make upnya itu bedaknya doang 700.000, apalagi perawatan salon apa. Makanya kalau nikah sama perempuan yang biasa-biasa, bedak 7.000 jadi. Ada kan bedak 7.000-an jemaah? Tapi jemaah, perempuan itu kalau minta alat-alat make up, bapak-bapak harus penuhin, tapi pakai syarat. Buat siapa engkau bersolek? Kalau bersolek buat suami, belikan 2 set langsung. Boleh istri mengatakan, Mas, aku kepingin cantik di hadapanmu. Tapi kebanyakan perempuan, Ustaz, kalau cantik suaminya tanya, mau kemana? Karena kalau di rumah nggak pernah cantik dia.
Betul bapak-bapak? Masya Allah. Ini sepakat ini. Maka ibu-ibu mulai sekarang make up minta sama suami, tapi catatannya buatmu. Jadi kalau di rumah cantik ditanya, Mbak atau Dik mau kemana? Mau menjemput dirimu. Masya Allah. Insya Allah jadi surga rumahnya Ustaz. Ustaz, gimana caranya agar istri kita ikhlas kita kawin lagi? Nah, Zuhur. Ini kalau buat saya ini pertanyaan kayak gini nih kayak saya dikasih makanan yang ringan di tangan berat di badan. Air tajin, insulinnya tinggi. Mendingan makan beras perak tahuan deh. Ya Allah gimana ya caranya? Ya Bu, ini syariat Bu. Ya. Kalau syariat tuh kita harus sedikit berlapang dada. Ya sebelum saya ngomong ibu baca dalam hati, Rabbi shrahli sodri. Ya syariat mau bilang apa ya? Cuman buat laki-laki poligami itu bukan tujuan, tapi solusi yang Allah tawarkan. Karena gini ya. Karena kalau seandainya memang ya artinya begini. Artinya bahwa yang namanya poligami ini Allah yang perintahkan. Akhir zaman itu 1:50 kata Rasul. Kalau satu laki satu perempuan yang 49 sama siapa? Itu bahasa gampangnya begitu ya. Tapi bukan berarti menjadi sebuah tujuan. Karena kadang-kadang kita nggak mampu. Takutnya zolim. Apalagi sembarangan tadi. Milih pasangan yang kita nggak tahu silsilah. Kalau kita meninggal anak kita di tangan siapa tuh perlu dipikirkan lagi gitu ya. Kemudian poligami itu ibadah. Bukan untuk merusak yang ada. Jadi kalau kira-kira Anda melakukan nggak menimbulkan kerusakan, lakukan. Kalau bakal berarti belum siap. Begitu bahasanya. Caranya bagaimana? Ping me. Gitu ya. Ya, selesai ya. Cukup bijak kan jawabannya. Saya ditegur oleh ikhwan karena di motor saya tidak ada stiker Roja. Udahlah saya bukan kru Roja. Apakah ini termasuk apa Ustaz? Ini termasuk gulu. Ini termasuk gulu. Kita ini gulu berlebih-lebihan. Dan ini banyak berlebih-lebihan. Orang harus, yang penting antum mengambil manfaat istifadah dari kajian yang disampaikan dan amalkan. Nggak mesti ada stiker Roja. Ini gulu. Nggak boleh seperti itu. Orang harus manfaat. Hatta juga umpamanya karyawan Roja juga, dia harus mengambil manfaat dari kajian yang disampaikan. Jangan pakai jas kru Roja, tapi nggak pernah dengar pengajian. Sibuk aja dengan ngambil gambar. Sibuk dengan ngambil gambar. Sibuk jadi panitia. Dia harus mengambil manfaat. Nanti rugi, dia seperti lilin. Dia menerangi orang tapi dia terbakar. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Semuanya, yang di Roja, yang di Masjid Al-Barakah sekitarnya harus mengambil manfaat dari kajian yang ada. Tapi jangan bikin-bikin doa sendiri, Pak. Banyak di masyarakat kita, mohon maaf ya, bikin doa sendiri. Doa menghilangkan bisul. Doa menghilangkan jerawat. Pakai ayat, yas'alunaka anil jibal. Faqil yansifuha rabbi nasfa. Wa yadharuha qa'an safsafa. La tara fiha iwaja wala amta. Mereka bertanya kepada kamu tentang gunung. Katakanlah Allah akan menghancurkan sehancur-hancurnya. Itu gunung aja hancur apalagi jerawat.
Itu dijadiin doa buat ngilangin jerawat. Ini mana dalilnya dari Rasulullah? Nggak ada, Pak. Di masyarakat kita ada, Pak, keyakinan kalau kamu pengen punya anak perempuan cantik, bacaan surat Maryam. Kalau laki-laki bacain surat Yusuf. Nah kalau bapak emaknya jelek ya jelek aja, nggak ada pengaruh. Lagian mana ada dalilnya? Ini terkadang kita bikin-bikin sendiri, Pak, yang nggak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Maka saya katakan bicara pemuda-pemudi, laki-laki dengan perempuan, selama dalam batasan kewajaran tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak wajar, apa misalnya Ustadz, please Ustadz, ini Ustadz juga goyang ini. Jangan seperti itu ya, Ustadz juga manusia ya. Ya apalagi nggak boleh seperti itu. Mas seperti WA misalnya banyak, misalnya ibu tanya sama saya ya, apa hukum ini? Saya jelasin ya hukumnya halal haram misalnya. Oh enggak boleh. Kalau wajar-wajar enggak ada masalah. Tapi kalau dia tanya, Ustaz apa hukumnya ini Ustaz gini. Misalnya saya jawab begini, ya hukumnya boleh dengan syarat begini. Terus dia bilang, makaci Ustaz, makaci. Jangan makaci. Ya, makaci saya pikiran. Bilang terima kasih kira. Makaci. Terus hik. Aduh ini jadi pikiran. Ustaz bisa stres habis itu. Setelah Ustaz stres, Ustaz buka lihat apa? Lihat anunya, profilnya. Oke juga ini, repot. Kita juga manusia. Siapapun dia, Ustaz atau yang lainnya ya. Ya, hati-hati, suara wanita terkadang jadi aurat, terkadang bukan. Asalnya bukan aurat, tapi bisa jadi apa? Aurat tatkala mendayu-dayu. Ya. Contoh kain sutra yang tidak boleh dipakai laki-laki. Karena sejujurnya saya tidak tahu kain sutra itu seperti apa. Tanya di pasar ya. Salah antum tanya kain. Enggak ada contohnya. Datang ke toko kain tanya mana kain sutra. Nah itu baru. Karena saya nggak punya bahannya. Bukan begitu jawabannya. Pernah ada orang bertanya begitu kepada salaful ummah, ditanya, apakah iblis itu hamba Allah? Iya, jawaban dia. Apakah iblis tadinya beribadah? Iya. Apakah iblis memang durhaka setelah itu? Iya. Apa iblis punya keturunan? Kata beliau, iya. Dalilnya mana? Allah berfirman, jangan kalian ikuti iblis dan keturunan-keturunannya, gitu kan? Kemudian apakah iblis punya istri? Gitu. Kata beliau, iya. Siapa nama istrinya? Apa jawaban beliau ini? Dia bilang, saya tidak hadir perkawinannya. Sudah paham? Sama ini saya juga nggak pegang kain sutra. Jadi datang ke tokonya, insya Allah ditetap. Saya cuma jelaskan hukumnya. La haula wala quwwata. Apa amalan yang saya kerjakan agar saya bisa mendapatkan istri soleha, cantik, lagi kaya? Mohon bantuannya Ustaz. Ya. Apa amalannya? Yang pertama, antum harus soleh. Yang kedua, antum harus tampan. Yang ketiga, antum harus kaya. Soalnya ya mau nggak mau orang itu melihat yang kufu, yang satu level gitu loh jamaah. Jangan seperti pungguk merindukan rembulan. Antum kulitnya putih gelap. Bisa Allah kasih, ada orang-orang yang putih gelap dapat putih terang. Ada yang dapat kayak gitu. Ya takdirnya seperti itu. Tapi tadi antum harus sadar lah. Ada teman-teman yang nggak sadar. Dia kalau ditolak, dia meminta anaknya fulan, kemudian ditolak. Ketika ditolak dia mengatakan, maaf bapak mertua saya. Bapak nggak tahu sama hadis Rasul SAW. Yang menolak orang soleh itu bisa jadi fitnah. Dia mau ngomong dirinya soleh sama orang tuanya. Ya nggak bisa lah. Dan biasanya orang tua menolak itu banyak gayanya. Ketika dilihat antum datang, aduh nggak pas. Dibilang, afwan anaknya masih mau sekolah. Nggak apa-apa, saya tunggu Pak. Dia itu artinya menolak, antum udah balik.
Pikirnya ditunggu. Kalau dia ngomong nunggu, dia akan menawarkan, maaf anak saya mau sholat, siap enggak menunggu? Ah, itu berarti antum diterima. Tapi kalau ngomong anaknya mau sekolah, antum ditolak. Banyak lelaki yang tidak siap ditolak, tapi siap menolak. Dia kalau ngeliat, afan nggak cocok. Tapi kalau dia ada yang mengatakan nggak cocok, nggak terima dia, sakit hati. Mungkin dia kirim surat kepada orang tuanya yang menyebutkan hadis tadi. Apabila meminang putri kalian orang yang soleh dan agamanya baik, akhlaknya mulia, maka nikahkan dia. Maka kalau antum ingin wanita yang soleha, antum harus soleh. Antum ingin wanita yang cantik, ya paling tidak antum harus ganteng. Yang kaya, ya berusaha antum untuk memiliki harta. Ya kalau masalah ngomong sih bisa diatur, Ustaz. Enggak, ente enggak punya akhlak. Padahal ente hafal 30 juz Al-Quran. Kenapa? Ente ngimamin, dua manula tewas, betul? Lah kalau punya akhlak enggak dong, iya. Karena ini bukan ajang tes hafalan. Lawang Nabi yang bilang iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dari Al-Quran, betul? Ukuran yang paling gampang itu apa? Lihat yang paling lemah. Sampai Nabi menyariatkan baca subuh panjang loh, 100 ayat. Beliau cuma baca Al-Ikhlas yang dengan cuma 3 ayat. Coba lihat. Kenapa? Inni sami'tu buka as-sabi, kata Rasul. Aku melihat ada seorang bayi yang menangis, mendengar seorang bayi yang menangis. Lihat. Yang beliau lihat yang paling lemah. Aku khawatir bayi tersebut menuntut air susu dari puting ibunya. Subhanallah. Ini akhlak. Ini akhlak. Kalau Nabi mau bisa dia baca 2 juz. Bisa. Pas tengok sepi, pada kemana jamaah gitu ya. Bukan nggak bisa, bisa aja ya. Cuma kan bukan begitu, agama bukan begitu. Ya, agama ini bukan pengen dipandang mulia oleh manusia, bukan, agama ini kan lillah. Tapi minta pekerjaan, kamu kan pengusaha, ada nggak pekerjaan buat saya? Supaya saya dapat kerjaan, yang dengan itu saya dapat gaji bisa menafkahi istri dan anak saya. Boleh dalam Islam seperti itu. Dan dalam rangka ta'awun al birri wa taqwa. Tapi ingat, yang dia minta jelas gitu kepada orang yang memang punya pekerjaan dan punya usaha mintanya. Ada juga orang yang minta pekerjaan kepada siapa? Kepada ustadz. Ya ustadz punya kerjaan apa? Dia juga sama-sama susah. Ini banyak, ini salah alamat. Saya banyak di SMS orang, Ustadz ada kerjaan apa ya? Saya juga kerjaannya pas-pasan ini. Mesti tanya kepada orang yang punya usaha, punya perdagangan, punya segala, punya toko. Datang pada dia, antum punya apa? Butuh tenaga enggak? Saya mau jadi cleaning service atau jadi apa? Enggak ada masalah, yang penting halal. Jadi jangan nyari pekerjaan kepada ustadz.